Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai pendekatan dan bagaimana sih sebenarnya prinsip dari komputasi itu dari penyelesaian persamaan Schrödinger yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi kan untuk solusi persamaan Schrödinger yang bebas waktu itu, tulis di sini ya, bebas waktu. Ya, yang bebas waktu itu kan yang H psi sama dengan Fc itu ya. Jadi untuk persamaan Schrödinger bebas waktu Hpsi sama dengan Fc itu kan dua solusi yang kita dapat, yaitu yang fungsi gelombang sama energi ya. Dan fungsi gelombang untuk setiap sistem itu berbeda-beda. Nah, untuk sistem kan kita belajar kimia, jadi sistem yang paling familiar di kita ya sistem atom hidrogen gitu ya. Jadi untuk perhitungan secara analitik atau secara matematika dengan penyelesaian di atas kertas yang diselesaikan oleh manusia dengan cara manual seperti itu ya, bisa diselesaikan hanya untuk sistem atom hidrogen. Jadi untuk sistem atom yang dengan jumlah elektron lebih dari satu tuh belum pernah ada, maksud dari slide ini ya, dari kertas ini maksud saya. Jadi solusi persamaan Schrödinger secara analitik dan dikerjakan secara matematik berurut oleh manusia di atas kertas itu belum ada yang menyelesaikan untuk sistem atom yang terdiri dari elektron, misalnya jumlah elektron 2 gitu ya, hanya baru bisa diselesaikan untuk atom hidrogen yang notabene jumlah elektronnya itu adalah 1. Maka kita memerlukan suatu pendekatan begitu ya. Jadi ini mengerucut mau untuk pendekatan. Jadi karena kita ingin melihat bagaimana sistem untuk atom yang lebih dari 1 elektron, berarti kita melakukan pendekatan. Nah, pendekatan itu seperti apa? Pendekatan yang biasanya dilakukan itu adalah ini pendekatannya. Jadi ada 2, yaitu Hamiltonian yang berujung pada teori yang digunakan, kemudian terhadap fungsi gelombang atau yang biasa kita kenal dengan himpunan basis. Oke. Jadi kan kalau untuk Hamiltonian untuk atom hidrogen itu kan dia didefinisikan, karena waktu itu saya belum bahas ya untuk bagaimana definisi Hamiltonian untuk sistem atom hidrogen. Saya cuma langsung loncat ke penyelesaiannya, cara nentuin orbital dan segala macam. Nah, kalau di sini itu ini kan ada komponen, misalnya kan di dalam atom itu kan ada elektron gitu ya, ada lintasan-lintasan gitulah ya, terus ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau si hidrogen itu kan cuman terdiri dari inti yang positif sama satu di luar ini yang negatif ya. Nah, di situ kan dia menyatakan bahwa ada interaksi. Jadi dia bicara soal interaksi. Jadi di sini untuk interaksi elektron-elektron ya. Jadi kan ada energi potensial sama energi kinetik. Nah, ada energi potensial dari inti, kemudian energi potensial dari si elektron gitu ya, atau ini proton, ini elektron, kemudian ada interaksi energi kinetik elektron, kemudian ada energi kinetik dari si proton, kemudian ada interaksi ya atau energi potensial antara inti dan elektron seperti itu. Jadi dia mendefinisikan energi totalnya itu total dari ke 5 energi ini, kalau saya tidak salah, mungkin ada tambahan tapi 5 yang penting ini. Jadi antara elektron sama inti ada energi potensial dan energi kinetik dan energi interaksi antara inti dan elektron gitu ya, proton dan elektron seperti itu. Nah, kan kalau kemarin sistem 1 dimensi berarti sistemnya dianggap itu non
no friction, elastisitas sempurna, kemudian tidak ada gaya begitu, dan dia adalah posisi yang sangat ideal pada saat itu untuk sistem satu dimensi. Sedangkan sekarang kalau untuk atom hidrogen kan definisi Hamiltoniannya seperti ini dan diselesaikan dapatlah orbital. Kan ketika menyelesaikan atom hidrogen gitu ya untuk persamaan Schrödinger bebas waktu kan fungsi gelombang solusi untuk atom hidrogen itu kan banyak gitu ya, banyak majemuk lah istilahnya. Nah itu kan namanya, kalau tidak salah namanya orbital kan, yang kita pakai sampai sekarang. Jadi sebenarnya orbital adalah fungsi gelombang solusi dari persamaan Schrödinger sistem atom hidrogen ya. Nah kalau di sini di komputasi kita melakukan pendekatannya itu bagaimana dengan mendefinisikan sistemnya bagaimana lewat Hamiltoniannya, dan juga menggunakan pendekatan himpunan basis. Makanya ketika kita meran atau kita menghitung komputasi itu biasanya itu harus teori apa yang kita pakai gitu ya. Biasanya tuh banyak sih, tapi kalau ke belakang sini biasanya tuh cuma DFT gitu ya. Terus nanti himpunan basisnya tuh yang paling populer itu kan 631G atau 6311GD. Nanti habis ini kita kupas lagi itu maksudnya apa 631 dan segala macam itu. Nah jadi keduanya itu harus tidak perlu saling relevan lah ya, tapi minimal kita tahu bahwa himpunan basis mana yang diperlukan untuk sistem yang bagaimana dan untuk teori yang bagaimana untuk sistem yang bagaimana. Berarti kita kembali lagi kepada klasifikasi awal yang sudah saya berikan lebih awal, itu bahwa kalau dia sistemnya kayak bulky seperti protein, berarti kita tidak perlu harus terlalu mendetail ke kuantumnya. Kuantumnya paling nanti ke interaksi ligannya saja sama sisi katalitiknya. Sedangkan kalau untuk sistem yang lebih kecil itu lebih ke kuantumnya seperti itu, supaya tidak membuang kapasitas dari komputer dan waktu kita juga tenaga kita seperti itu ya. Oke, jadi di sini untuk pendekatan ada Hamiltonian dan fungsi gelombang. Saya mulai dengan yang teori yang digunakan dulu ya. Oke, jadi untuk teori yang berbeda, maka operator Hamiltonian yang didefinisikan untuk sistem itu juga pasti beda ya. Jadi kalau teorinya tuh beda-beda, kayak misalkan teori Huckel, terus teori Hartree-Fock self-consistent field atau HFSCF yang poin 2, kemudian ada DFT atau density functional theory gitu ya. Jadi kalau teori Huckel dia cuma melihat pengaruh dari elektron yang terkonjugasi misalnya. Jadi elektron yang inti, kayak misalnya kalau benzen dia cuma melihat elektron yang ada di sistem terkonjugasinya saja gitu ya, yang berperan penting untuk sistem itu. Sedangkan kalau HFSCF itu prinsipnya itu kalau tidak salah itu kan Hamilton ini kepanjangannya Hartree-Fock self consistent field. Nah, seperti namanya, dia ditemukan oleh Hartree dan Fock, dan cara kerjanya adalah self consistent field. Jadi dia akan meran sampai mendapatkan energi dengan nilai yang sangat konsisten, baru pekerjaannya itu dianggap selesai. Jadi nilainya itu udah konstan dulu, setelah di-run energinya itu konstan, barulah dia mau berhenti seperti itu. Nah, untuk HFSCF gitu ya. Untuk HFSCF itu prinsipnya untuk Hamiltoniannya itu ada sesuatu lah kayak interaksi energi potensial, energi kinetik. Tapi di sini ada satu yang menarik, di situ ada VIJ. Ini yang saya lebih fokuskan ya, supaya kita bisa bedakannya dengan DFT. Teori Huckel nanti saya pisahkan di video yang lain. Yang ini saya cuma ngebahas HFSCF dan DFT
itu untuk prinsip dasarnya supaya bisa kelihatan sebenarnya teori ini yang gimana. Teori Haskell ini dia agak sedikit konvensional karena dia cuma sederhana aja. Hari ini saya bahas dua ini dulu karena dua metode ini atau dua teori ini yang sering digunakan kalau perhitungan ya. Mungkin ada yang baru tapi setahu saya biasanya DFT sama sama HF SCF yang lagi banyak dipakai gitu sepertinya. Oke, jadi di sini dia ada VIJ. Nah, VIJ itu maksudnya apa? Jadi ini energi potensial dari atom I terhadap J. Jadi begini, misalnya dalam sistem gitu ya, ada elektron 1, 2, 3, 4, 5 lah. Saya tulis 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ketika saya mau lihat interaksi 1 gitu ya, dia interaksi itu harus ke 2, ke 3, ke 5, ke 4 gitu. Nah, yang paling ribet itu gimana kalau misalnya si 2 itu geser dikit aja ke kanan 0,01 nanometer gitu ya. Berarti interaksi 1 terhadap 2 berubah, terhadap 3, 4, dan 5 juga berubah. Jadi dia satu-satu atau koresponden satu-satu. Jadi agak susah ya kalau menurut saya kalau secara teorinya itu. Jadi agak sulit untuk atom yang lebih besar atau atom yang jumlah elektronnya lebih banyak. Jadi ketika kita mau melihat, jadi kan kalau misalnya satu bergerak atau misalnya si satu aja deh yang bergerak gitu, yang 2, 3 sama 4 itu kan diem, dianggap diem. Bergerak dikit pasti energi potensinya berubah. Kalau dia berubah terus tiba-tiba duanya bergerak ke kanan, tiganya bergerak ke belakang dan segala macam, pergerakan-pergerakan itu kan yang akan menyebabkan apa sih namanya, kayak gangguan. Berarti semuanya pasti berubah begitu. Namanya juga berubah jarak berarti berubah energinya. Nah, karena elektron itu juga dia tidak diam kan, nah dia sangat kecil dan pergerakannya sangat fast sekali, sangat cepat sekali. Jadi teori ini dianggap baik, tapi untuk sistem yang lebih kompleks yang agak sedikit besar sebaiknya jangan digunakan yang ini, karena nanti bisa sih dapatnya bisa mirip sama gitu dengan yang ada, tapi nanti jatuhnya lebih lama penghitungannya dan juga membutuhkan kapasitas yang besar, karena kan ketika dia running itu kan self consistent field, jadi dia merunning dia mengkonsistenkan dirinya dulu. Nah, dia harus mencari posisi konsisten baru dia mau berhenti gitu, artinya seperti itu. Jadi karena ada koresponden satu-satu ini, makanya teori Hartree-Fock self consistent field dianggap akan sangat lama dan sangat menyusahkan untuk proses running. Nah, untuk DFT itu dia itu Hamiltoniannya itu cuman kan pasti depan itu kan interaksi lah, saya tidak terlalu membahas. Saya membahasnya itu di sigma dari V-nya ini lah, interaksi satu-satunya. Jadi dia itu melihat itu ini koresponden satu-satu ya, saya tulis di sini. Ini korespondennya itu satu-satu. Kalau ini dia misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau satu dia melihat sisanya itu sebagai densitas. Jadi ini total dari densitas saja. Jadi kalau mau lihat dua saja terhadap yang lainnya dianggap densitas. Makanya namanya density functional theory. Jadi dia tidak koresponden satu-satu, tapi dia melihat atom yang lain itu sebagai kesatuan dan dalam bentuk densitas. Jadi beneran rata-rata densitas dari surroundingnya dia atau lingkungan dia, seperti itu. Makanya pasti lebih cepat, dan pasti kalau mau geser dikit ya terserah, yang penting densitasnya bakal sama gitu. Ketika misalnya 2 berubah, 4, 3 dan 5 itu tidak gitu kan, tidak terlalu berpengaruh kalau sistem itu dianggap sama semua, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke himpunan basis. Himpunan basis adalah kumpulan
fungsi gelombang yang memiliki kemiripan dengan fungsi gelombang atom hidrogen. Ya, jadi himpunan basis adalah kumpulan fungsi gelombang yang memiliki kemiripan dengan fungsi gelombang atom hidrogen atau dengan orbital seperti itu ya. Nah, di sini himpunan basis itu jenis-jenisnya itu ada banyak ya. Jadi ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu yang pertama itu STO. Awal sekali ya STO atau Slater type orbital ya. Kemudian yang kedua GTO, Gaussian type orbital. Oke, kemudian yang ketiga ada fungsi Gaussian terkontraksi atau STOMG ya. Slater type orbital, terus ada Gaussian di belakangnya. M itu biasanya angka begitu ya. Kemudian yang keempat itu yang sekarang lagi sering dipakai sih, itu adalah himpunan basis split valence. Kenapa split valence? Artinya gini, jadi ketika dianggap itu ketika membentuk molekul yang berikatan itu kan elektron valensi ya. Jadi yang kita pedulikan itu kalau mau menghitung molekul itu kita hanya melihat yang berada di valensinya saja atau elektron yang berikatan. Elektron terdalamnya itu kan tetap ya. Jadi kita yang berubah itu kan paling cuma elektron valensi. Jadi namanya itu himpunan basis split valence seperti itu. Nah, untuk yang split valence itu bentuknya itu biasanya N31G atau N311G gitu. Ini G ya, bukan 6. Nah, N itu dia menunjukkan jumlah primitif untuk setiap orbital. Kemudian jadi jumlah angka setelah tanda strip itu ya, tanda garis itu menunjukkan dia zeta-nya berapa. Jadi kalau 2 berarti double, kalau 3 berarti biasanya sih double zeta ya. Bahasanya tuh label zeta atau triple zeta. Gambarnya kayak mau Y tapi nggak jadi, itu kayak lambang yang ada ekornya gitu lah ya. Oke, nah terus ada himpunan basis yang terpolarisasi ya. Jadi dalam split valence yang terpolarisasi, jadi yang penting kita mengenal dulu bagaimana bentuk umumnya. Bentuk umumnya tuh kalau yang split valence itu N strip atau garis 31G atau 311G. Terus biasa kalau terpolarisasi itu biasanya dia munculnya tuh di sini, di belakangnya. Terpolarisasi itu artinya dia nambahin ke belakangnya tuh orbitalnya gitulah ya. Jadi kayak misalnya contoh ya, kita mentranslatekan satu contoh dulu lah.
Jadi kayak misalnya contohnya itu saya taruh 6, 3, 1 G, terus ada D ya, ini dulu lah D. Berarti ini jumlah primitifnya itu 6, terus dia double zeta ya, double zeta, terus dia itu ada D. Nah, orbital D itu kan di bawahnya itu kan orbital S sama P ya, berarti bahasanya itu himpunan basis ini mempolarisasi orbital valensi S dan P ya, polarisasi orbital S dan P dengan satu fungsi D ya. Jadi cara baca himpunan basisnya itu seperti ini. Jadi kalau 631 GD itu berarti dia total primitifnya 6, double zeta, dan himpunan basis ini mempolarisasi orbital valensi S dan P dengan satu fungsi P. Oke, misalnya kita satu contoh lagi lah biar ngerti lah ya. Misalnya 3, 2, 1 G D P misalnya. Jadi ada titik ya di antara D dan P. Berarti ini jumlah primitifnya itu 3 ya. Terus dia double zeta, double zeta. Terus double zeta. Terus karena dia pisah, berarti kita membagi. Jadi kalau D itu satu tingkat di bawah dia adalah P, berarti P mempolarisasi orbital valensi P dengan satu fungsi D, sedangkan P kita lihat yang di bawahnya apa, S, berarti mempolarisasi valensi S dengan satu P. Jadi bahasanya gini, himpunan basis ini mempolarisasi, karena ada dua jadi menjelaskan dua hal gitu, jadi titik berganda. Yang pertama itu orbital valensi di bawah D itu berarti P ya, P dengan satu fungsi D dan orbital valensi S dengan satu fungsi P ya, seperti itu biar kelihatan. Oke. Yes, jadi pembacaan notasi dari himpunan basis seperti itu. Oke, saya kira cukup dulu untuk kelas ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah like, dan juga jangan lupa share. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan komen. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.